Kenapa orang korupsi? Itu yang perlu dibahas, terus-terusan dibahas. Kenapa sih kok orang bisa seserakah itu gitu? Serakah adalah bagian agresivitas. Orang-orang yang rakus serakah itu mereka didorong oleh ketakutannya. Saya sering kali mungkin kayak beberapa juga relate kayak langsung otomatis bikin jalan tol untuk ikutin kata otak tanpa ada meragukan itu. Dan akhirnya ya sosial media banyak membentuk cara pikir kita, terutama kayak generasiku yang gitu dekat gitu dengan sosial media. Kepintaran menurut saya perlu diikuti dengan kebijaksanaan. Karena kalau kita hanya ngejar pinter, maka licin sekali terjebak dalam aku paling benar. Bisa gak dalam satu kondisi peradaban atau bahkan sebuah negara komunal masyarakat itu tercerahkan dalam satu periode atau dalam satu waktu? Atau memang dia harus dibangun tuh kayak batu bata? Kita ngelihat aja dari sejarah nggak ada, dan barangkali memang hidup ini kesulitan, penderitaan itu akan selalu ada dalam hidup. Dan mungkin itu kenyataan pahit kita sebagai manusia. Kita tidak bisa hanya mau gembiranya, pasti ada sisi sedihnya. Justru yang perlu kita tumbuhkan adalah kita perlu terampil mengelola gelap itu. Kembali ke koruptor tadi, hanya dengan melihat ketakutan dia sendiri, maka dia akan melihat diri dia akan melihat ego dia, dan barangkali saya cukup yakin dia nggak pernah melihat dirinya sendiri. Perlawanan terhadap koruptor itu paling mendalam adalah kita tidak jadi seperti mereka. Jangan sampai sikap batin kita sama seperti mereka. Selamat datang di Cerita Masyarakat. Seperti biasa, hari ini kita ditemani oleh secangkir kopi dari Kopi Enak Indo. Buat teman-teman yang doyan ngopi, kalian bisa temukan di berbagai outlet, terutama di Ben Hill. Nah, hari ini sangat menarik karena saya akan membahas topik-topik yang memang selalu menjadi kata kunci dari lahirnya cerita masyarakat, yaitu kecemasan. Saya pengen tanya langsung ke seseorang yang mungkin setiap hari ditanya tentang arti kecemasan, dan juga kadang mungkin selalu menghadapi orang-orang yang punya kecemasan berlebih. Selamat datang Mas Aji Santoso Putro di Cerita Masyarakat. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini ya, Rian ya. Saya cukup mengikuti tulisan-tulisan Mas Haji, terutama yang di Threads. Oh, terima kasih. Di YouTube juga ada Mas punya kanal sendiri, terus di Instagram juga cukup aktif menyampaikan banyak hal. Tapi di bio-nya Mas Haji nulis pembantu untuk memulihkan batin, sehat mental, hidup damai, dan melalui jalan kesadaran ya. Iya. Siap. Pertanyaan pertama Mas Haji, kita ganti posisinya. Saya justru ingin bertanya ke Mas Haji, gimana? Apa kecemasan Mas Haji hari ini? Kan biasanya kadang-kadang orang ya yang nanya ke Mas Haji, saya cemas nih Mas Haji, saya lagi gak damai, saya lagi gak tenang. Nah, saya pengen balik nanya, hari ini Mas Haji lagi ada cemas apa? Hari ini? Kalau hari ini tadi pagi ya, saya itu kan habis flu. Saya habis flu, terus suara saya masih merdu, agak bindeng, sehingga saya juga ada kecemasan kapan saya tuntas sembuhnya atau pulihnya dari flu ini ya. Terus saya tentu sebagai warga negara juga cemas dengan kondisi negara, kondisi lingkungan tempat saya tinggal. Lalu saya cemas akan banyak hal, berbagai hal terkait masa depan ya. Jadi kecemasan itu kan ketika saya dikunjungi pikiran akan masa depan, ketakutan akan masa depan, bayangan-bayangan akan masa depan, itu akan memunculkan di dalam diri saya muncul emosi yang saya beri label cemas gitu. Ya. Kata kuncinya tadi menarik, dikunjungi. Iya. Jadi bisa aja tuh pikiran-pikiran itu tuh memang kayak tamu ya. Iya. Dan begitulah job desk pikiran ya. Maksudnya tugas pikiran itu akan selalu mikirin masa lalu atau mikirin masa depan. Ketika kita dikunjungi pikiran masa lalu kita sangat menyesalinya, bisa jadi kita sedih, bisa jadi kita marah ya. Tapi ketika pikiran itu berupa pikiran-pikiran masa depan atau bayangan masa depan, lalu kita hanyut terseret oleh pikiran masa depan itu, maka muncullah rasa takut. Nah, rasa takut ini yang seringkali menjadi dalang di balik berbagai emosi, termasuk emosi cemas. Emosi cemas itu kalau ditelusuri lebih mendalam, sebenarnya itu kan ketakutan. Berarti kalau saya bilang saya takut lahir atau ada pemimpin yang gak kompeten,
terus kemudian dia memimpin, apakah itu akhirnya akan bisa bikin saya mungkin bukan hanya jadi kehilangan fokus, tapi juga bisa bikin saya jadi distress. Bisa nggak? Kayak misalnya kita melihat banyak sekali permasalahan di eksternal kita, salah satunya tadi banyak korupsi atau misalnya ada bentuk inkompetensi dan lain-lain, itu bisa sangat mempengaruhi nggak, Mas Haji? Iya, kita perlu bedakan dulu antara emosi dengan aksi. Siap. Kita sebagai manusia, saya rasa manusiawi ya, ketika kita muncul emosi cemas, emosi takut, dan kita manusia ini kan dipengaruhi dua hal, personal dan sosial. Personal tentu apa aja yang ada di dalam diri kita, dan sosial terkait dengan lingkungan, kita tinggal di lingkungan warga negara apa, atau kita tinggal di negara apa, seperti apa, regulatornya gimana dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi kondisi emosi kita. Jadi ketika emosi itu muncul, entah itu takut, cemas, khawatir, marah itu suatu hal yang manusiawi. Itu emosi dan itu manusiawi. Tapi kita perlu punya keterampilan, kita perlu terampil menyikapi emosi itu, supaya aksinya ini tidak terus menimbulkan banyak masalah di kemudian hari atau malah memunculkan masalah-masalah baru gitu. Nah, inilah yang perlu kita pelajari ya barangkali ya, bagaimana kita terampil menyikapi emosi kita sehingga aksi kita lebih tepat, lebih bijak. Nah, langsung ke pertanyaan, bagaimana menyikapinya Mas Haji? Karena cukup banyak yang beredar di sosial media, terutama ada beberapa psikolog yang kayak sedikit mengumbar rata-rata kliennya yang datang tuh khawatir, cemas soal negara gitu. Dia takut atau misalnya asupan-asupan yang setiap hari dia lihat di sosial media tuh men-trigger dia untuk mungkin akhirnya jadi anxiety atau jadi takut atau bahkan jadi gak produktif. Bagaimana menyikapinya? Beragam pendekatan ya. Karena latar belakang pendidikan saya psikologi, saya sarjana psikologi, bukan psikolog ya saya. Kalau untuk jadi psikolog kan mesti ngambil profesi. Saya lulusan sarjana psikologi, banyak pendekatan psikologi untuk menyikapi emosi. Nah, pendekatan yang saya pelajari selama ini adalah pendekatan kesadaran. Jalan kesadaran. Nah, di jalan kesadaran ketika kita mengalami emosi apapun itu, ya, entah itu emosi sedih, takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Di jalan kesadaran kita diajak untuk pertama kita jangkarkan diri kita di present moment. Ya, dengan cara menjangkarkan diri di present moment itu dengan cara sadari nafas. Itu hal paling mendasar, jurus paling basic. Supaya apa? Contoh ini misalnya ada emosi cemas muncul. Kalau kita tidak be present, kita tidak menjangkarkan diri di momen saat ini di sini kini, kita bisa keseret ini ke kekhawatiran masa depan. Ketika kita terlalu keseret ke pikiran masa depan, aksi kita itu bisa jadi agresif. Ya, nah sehingga dengan menjangkarkan di present moment, sadari nafas, ketika tarik nafas, sadari nafas masuk, inhale, ketika hembuskan nafas, sadari nafas keluar, exhale, maka cemasnya tetap ada, emosinya tetap ada, tapi kamu bisa melampaui rasa cemas itu, begitu. Ya. Yang jadi kesulitan sebenarnya terutama dari generasiku yang sangat sulit keluar dari habit atau kebiasaan bangun tidur cek HP. Bahkan sebelum tidur cek HP. Jadi sebelum dan bangun pun itu kayak udah menghantui kita gitu. Benar. Pada akhirnya niat aja gak cukup. Yang mesti dibangun adalah bagaimana ngebangun latihan, kebiasaan sampai kemudian dia jadi betul-betul kayak mungkin second nature-nya kita. Apa yang mesti dipersiapkan untuk bisa mungkin membentengi diri kita dari segala macam pengaruh-pengaruh eksternal itu, Mas Haji? Apa yang mesti pertama kali dikuatkan? Bisa dipahami, bisa kita lihat bersama, memang sosial media, handphone itu membuat kita gampang mindless daripada mindful. Daripada mindless karena tubuh kita di sini, pikiran kita bisa kemana-mana gitu kan. Bahkan seperti kamu tadi bilang, Riana, bangun pagi, di pagi hari aja langsung buka handphone. Sehingga di pagi hari pun nggak slow morning, kita tiba-tiba pikiran kita udah rush gitu, in hari gitu. Sehingga memang habit paling mendasar, paling praktis, paling simple yang bisa mulai ditumbuhkan adalah one breath practice. Maksudnya adalah
creating pause moment ya. Sesimpel misal pagi hari sebelum buka handphone, one breath, one inhale, one exhale. Jadi small pause. Setelah itu kalau memang masih mau langsung buka handphone ya nggak apa-apa. Langsung buka handphone. Pas buka handphone mau reply, mau komen, one breath. Jadi ada small pause, berhenti dulu. Inhale, exhale. Sebelum sarapan, sebelum makan, one breath. Sebelum meeting dimulai, one breath. Sebelum misal ngobrol, sebelum kita bereaksi, one breath. Ini latihan yang praktis, simple sekali. Tapi bayangkan ketika kamu berada di kondisi yang sedang emosional. Ketika selama ini, sebelum ini kamu emosional lalu kamu reaktif, langsung agresif. Dengan latihan one breath ini, oke, ini emosional ini, aku baru marah ini, aku baru cemas. One breath. Meskipun habis itu terus marah-marah juga gak apa-apa. Yang namanya juga latihan kan. Karena mungkin selama ini kita sudah terprogram, batin kita sudah terkondisi begitu lekat sekali dengan reaktif gitu, dengan agresif. Tapi setidaknya ada small pause ini bisa kita upayakan. Berarti pada dasarnya nggak ada kondisi yang begitu fix ya, Mas Haji ya, bahwa itu semua bisa di rewire, semua bisa dibentuk ulang, semua bisa kita program ulang kembali sehingga kembali kayak kita mungkin sesuai sama apa yang kita inginkan di awal gitu. Iya, bahkan kalau di jalan kesadaran ya atau pendekatan kesadaran, setiap momen is a fresh moment. Setiap momen, nggak ada momen yang berulang. Maksudnya apa? Setiap momen adalah kesempatan kita untuk memulai hidup yang baru. Seburuk apapun kebiasaan buruk kita gitu, misal seburuk apapun diri kita punya kebiasaan yang begitu buruk, nggak sehat. Tapi momen ini, detik ini adalah fresh moment, kesempatan kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, seringkali pikiran kita menganggap momen per momen, setiap momen baru ini adalah momen yang berulang kan. Diri kita ini, kita ngeliat diri kita ini, diriku itu sama terus gitu. Enggak, pada setiap momen ini adalah, kalau di sudut pandang ilmu kesadaran, setiap momen adalah selalu fresh moment yang bisa kita gunakan untuk hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap momen adalah fresh moment ya. Ya, bahkan momen yang sama persis, Rian. Misalnya, kelihatannya sama persis ya. Enggak ada momen yang sama persis. Kamu kira aja momen itu sama persis. Padahal enggak. Tapi kan ketemunya dia lagi Mas. Lingkungannya kelihatan ruangannya itu lagi. Tapi kalau kita lihat lebih mendalam, enggak. Itu pun ruangan ini pun kelihatan misal, ini sama terus. Enggak, setiap momen ini kalau dalam ilmu fisika atau ilmu yang lain, ya ini pun mengalami penyusutan, meja ini. Bahkan kalau ilmu biologi, badan kita pun juga berubah gitu. Sehingga kita perlu benar-benar sadar bahwa setiap momen adalah fresh moment yang bisa kita gunakan untuk berubah lebih baik. Sehingga itu harus di-refresh juga terus-menerus ya, Mas. Apa yang di-refresh? Aku ngambil satu konsep, kalau nggak salah namanya tuh kayak skema. Jadi ada dalam satu otak kita itu kayak semacam folder kognitif yang isinya tuh setumpuk pengalaman dan setumpuk pendidikan yang mungkin kita jalani. Nah, kebanyakan orang ketika mencerna sebuah informasi, itu tuh akhirnya kayak masih belum dia bisa update gitu dalam folder kognitifnya, sehingga kayak dia tetap memaksakan keyakinannya dia sampai kemudian akhirnya tetap percaya bahwa saya yang paling benar gitu. Nah, ini kan selalu terjadi terutama di ruang sosial media kita yang membuat semacam kita berada di ruang gema gitu, Mas, kayak echo chamber dan kita nggak bisa mungkin melihat sudut pandang yang akhirnya bisa ngebuat kita tercerahkan. Nah, pertanyaanku dari kacamata ilmu psikologi, sejauh mana akhirnya kita bisa menemukan kebenaran atau fakta-fakta itu di tengah keburaman dan kepalsuan dan ketidakpastian di ruang digital kita hari ini, Mas Haji, kalau pakai pendekatan psikologi? Mungkin lebih spesifik pendekatan kesadaran ya. Karena psikologi kan beragam pendekatan. Pendekatan kesadaran yang saya pelajari adalah justru kita ini diminta untuk jangan terlalu percaya pikiran kita sendiri. Dipisahin ya. Ya, metakognisi. Metakognisi. Jadi apapun asumsi kita yang kita anggap ini paling benar gitu. Ya, jangan terus sepenuhnya
meyakini kepercayaan itu, apa yang kita percaya itu, kita perlu ada ruang untuk meragukan gitu. Sesimpel misal kalau kamu ngikutin bola gak sih tapi? Ngikutin. Klub siapa kalau kamu suka? Klub aku dari dulu AC Milan. Loh sama dulu kita. Ya Milanisti. Iya. Sama. Meskipun kayak orangnya kok lu dukung Milan sih. Kebetulan saya fansnya Kakak. Oh Kakak, kamu zamannya Kakak. Kalau aku kecil. Agak ini ya jadi ketahuan umurku ya. Padahal aku Gensi loh aku. Aku sejak Paolo Maldini. Oke. Paolo Maldini sejak itu aku Milanisti. Nah, akhir-akhir ini kan AC Milan mainnya busuk ya. Gak usah dibicarain sih kan kalah gitu. Maksudnya dulu itu aku pernah ada berada di fase yang AC Milan tuh nomor 1. Ketika ada temen yang ngejek AC Milan aku marah, ya kan? Sama ya? Ya ada yang nyinggol AC Milan aku marah. Tapi saya berjalan waktu, aku bertambah usia, terus aku bertambah dewasa ngelihat bagaimana aku mengidolakan AC Milan ini gitu. Aku jadi juga terus lebih bisa memberi ruang meragukan gitu maksudnya. Kan ya apa yang aku anggap itu AC Milan pasti juara 100% pasti bener kan nggak gitu juga gitu. Sehingga aku ada di pendekatan kesadaran itu kita diminta untuk step back dari pikiran kita. Jadi misalnya pikiran kita, nah kita ini diajak untuk step back, kita berada di kesadaran karena pikiran dan kesadaran ini dua hal yang berbeda. Ketika kita bisa step back dan masuk di ruang kesadaran, maka di ruang kesadaran ini kita hanya ngelihat pikiran kita. Salah satu pikiranku, asumsiku adalah AC Milan yang paling hebat. Padahal kan enggak gitu. Nah, semacam itu yang perlu kita latih. Bagaimana kita belajar meragukan pikiran kita sendiri, meragukan asumsi kita. Apalagi kita sebagai makhluk sosial kan kita perlu juga memberi ruang menerima kebenaran versi orang lain kan gitu. Wah, itu menarik karena jujur kayak saya sering kali mungkin kayak beberapa juga relate kayak langsung otomatis bikin jalan tol untuk ikutin kata otak. Kayak apa kata otak udah gas gitu kayak tanpa ada meragukan itu gitu. Dan itulah yang akhirnya kayak bikin kita gak berani buat ngelihat atau bahkan ngebuat filter untuk kita kayak mencerna mana yang memang perlu kita konsumsi gitu. Dan kebanyakan memang akhirnya ya sosial media banyak membentuk cara pikir kita gitu Mas. Terutama kayak generasiku yang begitu dekat gitu dengan sosial media. Makanya kepintaran menurut saya perlu diikuti dengan kebijaksanaan. Karena kalau kita terutama saya gitu hanya ngejar pinter, hanya ngejar pengetahuan aja gitu, maka licin sekali terjebak dalam aku paling benar. Apa yang ketahui adalah itulah yang paling benar. Sedangkan kebijaksanaan itu membuat kita ada ruang, menyisakan ruang bahwa ya bisa jadi apa yang aku tahu paling benar itu belum tentu benar. Nah, jadi kepintaran perlu seimbang dengan kebijaksanaan sih. Itu ada irisannya dengan ego gak Mas Haji? Nah, kalau ego ini pembahasannya kan bicara tentang keakuan ya Rian ya. Jadi sejak kita lahir, masa kecil kita, masa remaja, tanpa sadar kan ada lapisan-lapisan ego yang kita tumbuhkan lewat label, bahkan dari nama lah, nama, label, identitas, penampilan, termasuk aku pakai kacamata, ini adalah ego gue. Nah, si ego ini dia berusaha menjaga eksistensinya, keberadaan dia, dan dia berusaha membesarkan egonya, membesarkan dirinya. Salah satunya adalah dengan melekatkan atau attachment pada asumsinya. Sehingga dia sangat sulit untuk merasa dirinya salah. Sangat sulit. Meragukan dirinya itu sangat susah buat dia. Dia mengadakan dirinya, membuat dirinya eksis dan membesar dengan cara akulah yang paling benar. Karena ego sangat ketakutan untuk mengatakan bahwa bisa jadi aku belum tentu benar ya. Itu sangat takut buat ego. Makanya orang yang egonya besar, keakuannya besar, itu akan selalu merasa paling benar dan sulit mengakui kesalahan. Sulit mengakui kesalahan ya. Sulit karena itu buat ego sangat takut. Karena itu akan membuat ego kolaps kan. Karena dia itu kayak gini, Rian, kayak dia menggantungkan dirinya di kayak gantungan baju gitu. Nah, kalau dia meragukan dirinya dia sendiri itu kayak dia terus jatuh.
collapse, runtuh. Makanya dia sangat attach dengan cara itu, digantungan itu terus. Ya. Itulah mungkin alasan kenapa beberapa pejabat kita sungkan minta maaf. Coba ini nyambung bisa dengan jadi salah satunya itu ya. Beberapa hari lalu Mas Aji tuh nulis di thread gitu. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut. Orang koruptor begitu serakah, rakus, korupsi. Kenapa? Karena menjalani hidupnya dengan begitu besar. Boleh dijelasin nggak? Iya. Itu kan saya nulis seperti itu kan karena merespon kejadian 74 kilo kan. Dan itu kan menurut saya dan menurut banyak orang kan wow sebanyak itu gitu. Itu lebih berat dari emas Piala Dunia. Iya, Piala Dunia aja 6 kilo ya. Itu kayak diketawain itu Piala Dunia cuma 6 kilo loh. Jauh. Diketawain tuh sama si F. Iya, makanya terus saya ngelihat dari sisi itu, angle itu. Kenapa sih kok orang bisa seserakah itu gitu. Okay. Serakah adalah bagian dari agresivitas manusia. Ya, ini yang mungkin banyak orang nggak melihat bahwa bentuk agresivitas itu bisa berupa keserakahan. Keserakahan bisa dalam bentuk korupsi, yaitu kan kerakusan. Dan kalau itu kita lihat kenapa orang serakah, rakus, kenapa orang agresif? Karena demi egonya, demi akunya. Iya. Karena si aku ini, dia kan selalu ketakutan. Nah, ketakutan, kecemasan, kalau tidak diolah dengan baik, itu bisa membuat orang jadi agresif. Bisa membuat orang jadi rakus, serakah, korupsi. Orang-orang yang agresif, orang-orang yang rakus, serakah, itu mereka didorong oleh ketakutannya. Oke. Ya kan? Takut karena mungkin masa depan. Dengan uang sebanyak itu dia bisa mengamankan masa depan. Dengan sebanyak itu dia lebih dipuja, dia mendapatkan status yang lebih tinggi. Aku lebih dibandingkan orang lain. Itu adalah ekspresi dari ego, ekspresi dari si keakuan itu gitu. Makanya semakin besar keakuan seseorang, ya dia bisa serakus itu. Kalau misalnya ego ini diibaratin sebagai kuda dan kita adalah penunggangnya, Mas. Gimana kita ngendalin si kuda ini? Langkah pertama adalah sadari bahwa kita berada di atas kuda. Oke, menarik. Ya, kan? Banyak orang nggak sadar bahwa dirinya itu ada ego. Orang yang rakus, serakah, korupsi, mereka tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada lapisan ego, ada keakuan. Jadi langkah pertama adalah justru awasi itu, si ego itu. Kita tidak bisa menghilangkan ego. Karena yang menghilangkan ego adalah ego juga. Hati-hati dengan ego spiritual. Ya, di dunia kesehatan mental health, healing, kadang orang mengklaim dirinya bahwa aku orang yang sudah bisa mengalahkan egoku, ya kan? Lah, berarti yang mengklaim itu ego juga dong. Ego spiritual, hati-hati, licin sekali ego ini. Nah, kembali ke tadi, maka bicara tentang ego, bagaimana kita bisa mengatasi ego atau berusaha untuk menyikapi ego, langkah pertama adalah sadari ego itu, awasi ego itu. Dan kalau di jalan kesadaran, dengan kita benar-benar menyadari dan mengawasi ego, maka seketika itu kita berjarak dengan ego. Contoh, misal kita menyadari gelas ini, otomatis gelas ini adalah objek. Kita adalah subjeknya kan? Berarti kita bukanlah gelas ini kan? Maka sadari egomu. Oh, ini ada dorongan ego, kepingin mengambil lebih banyak lagi nih. Oh, ada dorongan rakus ini. Itu ekspresi dari ego. Seketika kamu menyadari itu, mengawasi itu, seketika itu kamu bukanlah ego itu. Kamu melampaui ego itu. Sehingga dengan begitu, kamu ada momen, ada kesempatan untuk memilih kan. Oke. Ya. Bahkan mungkin ada space di sana, ada ruang. Ada ruang untuk memilih. Bahkan kalau kita spesifikin gitu, tiba-tiba kita disodorin gitu. Ini uang sekian,
sekian emas gitu, tapi ini korupsi. Gitu. Di momen itu, di dalam diri kita, tentu ego kita muncul dorongan, enak juga ya, kan tinggal tanda tangan. Ya kan? Kalau kita tidak sadar, kita akan mengikuti aja dorongan ego itu. Wah. One breath. Ingat tadi, one breath. Berhenti dulu, jeda dulu. Kita tidak terus berusaha jadi oke, aku manusia suci. Aku gak mungkin menerima itu. Aku gak punya dorongan, gak mungkin punya dorongan untuk mendapatkan itu. Ego akan muncul itu dorongan. Enak juga ya, uang sebanyak itu. Ya kan? Awasi itu si ego. Maka dengan mengawasi ego itu, kamu bukanlah ego itu. Sehingga kamu punya pilihan untuk terima kasih. Ya. Meskipun tetap ada ketakutan. Ketakutan akan masa depan enak juga ini kalau aku terima. Tapi ada keberanian dari kesadaran. Terima kasih. Saya tidak menerimanya. Wow. Keberanian dan kesadaran ternyata ini dua hal yang begitu sangat dekat ya. Iya. Mas Haji. Iya. Karena berbagai penderitaan, berbagai agresivitas, berbagai kerakusan, keserakahan. Kalau kita lihat, benar-benar kita lihat. Semuanya itu kan sumbernya dari ketakutan. Orang korupsi karena takut, ya. Orang melakukan kekerasan. Apapun ya. Orang melakukan kekerasan lah. Itu pun juga kalau kita orang marah melakukan kekerasan. Kalau kita ajak ngobrol, karena kebetulan kan di bidang saya kan saya sering mendengar dan membaca banyak curhatan ya. Ketika orang melakukan kekerasan, agresivitas, ketika dilihat lebih dalam, diajak ngobrol lebih dalam sebenarnya adalah ketakutan. Makanya mungkin setelah ini ketika kamu ngelihat ada orang melakukan agresivitas, ketika agresivitas dia mereda, marahnya dia mereda, ajak ngobrol. Sebenarnya kamu takut akan apa? Pasti dia akan cerita. Ada ketakutan yang begitu besar di dalam dirinya. Justru fear ya. Fear, sumber dari banyak penderitaan. Banyak penderitaan. Ya, adalah fear. Aku cukup agak relate dengan yang Mas Haji sampaikan, terutama soal kesadaran. Tapi kayak aku juga menyadari bahwa semakin kita sadar tentang banyak hal, semakin besar penderitaan yang akan kita tanggung. Iya. Itu yang aku pahami pelan-pelan tentang bagaimana memahami penderitaan, bahwa kayak kita melihat rasa, empati itu tuh kayak juga seolah-olah jadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kita memposisikan diri dalam situasi itu, Mas? Iya, itu mungkin saya menyebutnya welas asih ya. Compassion kita akan muncul ketika kita menyadari tentang kondisi sekarang. Kita melihat banyak orang yang mengalami susah juga hidupnya dan sebagainya, lalu muncul welas asih di diri kita. Kita disarankan ya, kita di situ ada kesadaran, keberanian untuk membantu, untuk menolong, untuk mengulurkan tangan. Kalau nggak bisa membantu, kalau nggak bisa menolong, setidaknya nggak menyakiti. Oke. Seenggaknya nggak menyakiti. Iya. Dan di dalam kesadaran Rian, kita diajak, diminta untuk melihat bahwa kita ini satu keutuhan. Maksudnya oneness. Bahkan fragmentasi itu di kesadaran itu nggak ada. Orang lain itu nggak ada. Makanya ada percakapan gini. Ini seorang murid dan guru gitu ya, guru spiritual atau guru ilmu kesadaran, ditanya muridnya, guru gimana caranya aku menjalin hubungan dengan orang lain, gimana caranya aku berinteraksi dengan orang lain, gimana caranya aku menyikapi orang lain. Lalu gurunya justru bertanya, menjawab dengan bertanya. Pertanyaannya adalah dari gurunya, emang ada orang lain? Itu pertanyaan atau jawaban dari guru itu sangat dalam, bahwa sebenarnya di kedalaman bagaimana kita memperlakukan orang lain itu akan balik ke diri kita. Bagaimana memperlakukan diri kita. Ketika kamu menyakiti orang lain, sama aja kamu menyakiti dirimu sendiri. Kesadaran itulah yang sebenarnya perlu kita tumbuhkan.
Tapi kembali lagi, karena tadi kita membahas tentang ego. Ego nggak ngelihat oneness, keutuhan itu. Nggak ngelihat bahwa aku adalah, kamu adalah diriku, diriku adalah kamu. Buat ego justru antitesanya. Buat ego adalah aku adalah aku, kamu adalah kamu. Ada fragmentasi. Ada sisi individu yang bermunculan. Dan itu PR kita bersama di dunia sekarang ini ya. Bukan hanya di Indonesia, di dunia secara global. Kan sekarang ini kalau kita lihat kan meningkatnya fragmentasi. Keterpisahan. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Kelompokku adalah kelompokku, kelompokmu adalah kelompokmu. Kelompokku lebih benar, kelompokmu adalah salah. Dan terus seperti itu. PR kita bersama. Kenapa manusia sekarang ini justru semakin mengisolasi dirinya, mengisolasi bersama kelompoknya dan terfragmentasi itu. Dan itulah ego. Itu ekspresi ego seperti itu. Bahkan dimulai sejak saya misal, ketika waktu kecil sebelum saya dikasih nama oleh orang tua saya, maka di benak saya, di batin saya akan lihat orang lain iya sama dengan saya. Karena saya belum ada label, belum ada identitas. Tapi ketika saya dikasih nama oleh orang tua saya, namamu Aji. Maka seketika itu ego saya muncul. Dan sampai sekarang pun ketika melihat dari sisi ego, Aji bukanlah Rian. Ada keterpisahan. Padahal kalau di kesadaran, kalau saya bisa melihat lebih mendalam, nggak ada orang lain. Ya. Ini mungkin pertanyaan yang agak sulit mungkin bagi aku juga ngejawab, Mas. Bisa gak dalam satu kondisi peradaban atau bahkan sebuah negara komunal masyarakat itu tercerahkan dalam satu periode atau dalam satu waktu? Atau memang dia harus dibangun tuh kayak batu bata? Kalau iya siapa sosoknya kira-kira, Mas? Dari sekian tahun lamanya, sekian ratus, sekian ribu tahun, kita ngelihat aja dari sejarah, nggak ada. Dan barangkali memang hidup ini kesulitan, penderitaan itu akan selalu ada dalam hidup ini. Dan mungkin itu kenyataan pahit kita sebagai manusia. Kita tidak bisa hanya mau gembiranya. Pasti ada sisi sedihnya. Kita nggak bisa hanya mau terangnya aja, mau pencerahannya aja. Pasti diikuti dengan sisi gelapnya. Justru kalau saya sih ngeliatnya gini ya Rian. Justru yang perlu kita tumbuhkan adalah kita perlu terampil mengelola gelap itu. Mengelola gelap. Keterampilan itulah yang menjadi hal yang penting ya. Karena gini, begitu banyak orang, kalau kembali ke koruptor tadi lah. Karena dia tidak terampil mengelola, dia tidak terampil menderita lah. Karena dia tidak terampil menderita, menarik. Maka dia jadinya agresif. Agresifnya berupa serakah, rakus, korupsi. Sayangnya sejak kita kecil, pola asuh, orang tua, parenting, pendidikan, kita hanya diajari untuk mengejar kesuksesan. Seolah-olah hidup ini tidak ada sisi gelapnya, tidak ada sisi nyebelinnya. Kita hanya dikasih bayangan bahwa raihlah kegembiraan. Tapi lulus SMA, bahkan sebelum lulus SMA, kita sudah mengalami patah hati kan. Relasi aja tidak bisa jatuh cinta terus, gak bisa gembira terus. Dan ketika kita patah hati, kita tidak punya skill ini, tidak punya keterampilan untuk menderita. Dan apa akibatnya? Banyak orang, anak muda, saya dulu juga pernah muda, kebingungan menghadapi patah hati itu. Ketika tidak terampil berpatah hati, tidak terampil menderita, apa akibatnya? Larinya ke macam-macam. Ke obat-obatan, sekarang ke judol, ke ini, ke itu. Karena tidak terampil menderita. Keterampilannya. Waktu kuliah, berkarir juga gitu kan. Kita hanya dikasih bayangan sejak kecil, hidup ini sukses, meraih kegembiraan. Enggak. Buku-buku self-help, buku-buku psikologi populer juga cuma ngajarinnya apa? Tentang mengejar kesuksesan. Kita tidak pernah
atau jarang sekali mengelaborasi tentang sisi pahitnya. Ya. Terampil menderita. Siap. Ini satu kata kunci menarik. Ya. Bahwa mengelola penderitaan itu sebenarnya adalah sebuah latihan. Ya. Sehingga mungkin kita bisa jadikan sebagai bahan atau bensin mungkin untuk kita terus bergerak, berkarya atau bikin sesuatu. Ya. Ya. Dan aku ngerasa terutama di negara kita belum terlalu cukup serius memandang ini bahwa ini masalah besar, terutama emosi, sakit. Selalu tuh ya mungkin yang disediain fasilitas lengkap yang fisik gitu. Ketika misalnya dia ada penyakit apa dicek fisik segala macam. Tapi mental ini nih akhirnya kayak atau mental atau masalah emosi itu tuh kayak ada di lantai paling atas gitu misal. Sama waktu kampanye aja sih dia ngomongin tentang mental health ya kan. Betul, di kantor. Ada apa. Jadi akhirnya jadi simbolik, akhirnya jadi cuma pajangan aja. Nah, sejauh mana ini tuh bisa jadi infrastruktur sebenarnya, terutama masalah emosi nih Mas Haji, dan seterdesak apa terutama sekarang ini. Meskipun kayak secara pribadi harusnya kita punya lemari obat sendiri kan. Tapi secara lebih luas, apakah perlu negara hadir sebagai memberikan infrastruktur yang adil untuk masalah sehat dan masalah ini? Iya perlu. Tentang kesehatan mental ini bukan hanya masalah personal. Ini masalah kolektif. Ya, jadi jangan terus misal di lingkungan perusahaan gitu. Jangan terus membebankan kesehatan mental itu hanya masalah personal. Oh kalau kamu stres, wah itu salahmu sendiri itu. Kita sebagai warga negara, oh kalau kamu cemas, tuh salahmu sendiri itu. Nggak gitu juga. Kita perlu melihat bahwa kesehatan mental individu itu bukan hanya masalah personal, tapi juga masalah sosial, masalah lingkungan, infrastruktur. Tapi ada juga orang yang terjebak hanya melihat satu sisi. Maksudnya, oh ini hanya masalah lingkungan ini, masalah negara aja. Masalah negara, nggak gitu juga. Ya, saya mengajak untuk melihat secara utuh. Karena kalau nggak melihat secara utuh, yang ada cuma salah-salahan ini, Rian ya kan, dan nggak ada perbaikan justru. Ini adalah masalah kita bersama. Ya, sehingga sebenarnya ya dari sisi personal perlu ditumbuhkan kesadaran akan hal ini, perlu secara personal membekali diri, membekali jurus, membekali ilmu supaya ketika mengalami cemas, mengalami penderitaan ada skillnya. Kayak seni ditolak gitu juga ya. Iya benar sekali. Ketika kecewa itu mesti gimana. Kalau ngomongin fisik, anak kecil aja SD, mereka tahu pertolongan pertama ketika lututmu berdarah gara-gara jatuh, mereka tahu. Tapi di sisi lain, orang tua usia 60, usia 70 tahun, ketika ditanya pertolongan pertama ketika kamu kecewa, ketika keinginanmu nggak terwujud, pertolongan pertamanya apa? Mereka bahkan nggak tahu. Ya, kita ngomongin tentang psikologis ya, tentang psikologi. Mereka nggak tahu. Sehingga ini PR kita bersama. Jadi secara personal kita perlu membekali diri, jurus atau ilmu supaya punya skill. Tapi secara sosial, secara mungkin lingkungan, infrastruktur, nah ini juga perlu ditumbuhkan. Nah ini ditumbuhkannya perlu dari orang-orang yang punya jabatan. Secara individu mereka juga perlu punya kesadaran ini, ya kan? Sehingga ini saling memengaruhi. Kesadaran individu akan membentuk infrastruktur, infrastruktur akan membentuk individu. Itu. Dan seberapa jauh sebenarnya negara kita kalau Mas Haji lihat hari ini udah betul-betul hadir dalam menjawab kesehatan permasalahan mental. Ini. Masih banyak ya, gini lah ya maksudnya. Kalau dibandingkan sekian tahun yang lalu, ya udah ada pertumbuhan lah ngomongin mental health. Corporate sudah mulai ngomongin mental health gitu. Tapi masih jauh PR kita, Rin. Masih jauh. Udah ada pertumbuhan kesadaran kesehatan mental, tapi ya masih kurang lah, masih sangat kurang. Bahkan kemarin ketika aku ada salah satu negara yang aku kunjungin di Selandia Baru, mereka punya satu kementerian dan aturan yang memang fokusnya tuh digital mental well-being. Jadi kayak bukan hanya kesejahteraan kita secara masyarakat, tapi
masalah digital ini memang kayak betul-betul dijadikan main course gitu, menu utama untuk gimana ngantisipasi itu. Kayak saya juga cukup mengapresiasi ketika langkah negara memperlakukan pembatasan sosial media untuk umur ke bawah itu patut diapresiasi. Tapi yang mesti dicegah adalah bagaimana itu tuh betul-betul jadi satu bentuk kebiasaan yang akhirnya membuat masyarakatnya, anak-anaknya, generasinya itu tuh pertama ya nggak dikendalikan, kedua ya mereka punya kesadaran tadi. Nah pertanyaanku masuk ke jalan kesadaran Mas Aji, tentu udah dengerin banyak curhatan di perkantoran. Apa yang paling mengemuka, yang mungkin top 3 dari masalah-masalah yang Mas Aji dengarkan? Kebanyakan Mas Aji. Sekarang ini kan banyak orang kita ini mengalami ketakutan, mengalami kecemasan karena berita-berita yang mungkin memang memicu emosi kita kan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan pembahasan sebelumnya tadi, kalau memang negara ini memang kepingin menyehatkan mental warganya, salah satu upayanya adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan, bagaimana cara berkomunikasi mereka ke warganya juga perlu dipertimbangkan. Iya kan, dipertimbangkan apakah itu ngaruh ke kesehatan mental kita atau enggak. Itu kan satu hal mendasar sebenarnya, ya kan. Sehingga tadi permasalahan yang sekarang ini sering diceritakan ke saya adalah takut, cemas gimana ya masa depan. Ada kemarahan juga di situ. Tapi itu semua juga ditambah mungkin karena pressure ya. Pressure di mana-mana terjadi sekarang. Tekanan. Misal di perusahaan gitu, ini ada karyawan ditekan oleh atasannya juga ditekan lagi oleh atasannya lagi. Terus ditekan. Sehingga pekerjaan itu kadang berlebihan, kadang sudah tidak manusiawi lagi. Jam kerja jadi berlebihan. Harus kerja, harus lebih baik lagi, targetnya lebih tinggi lagi, ditekan terus. Sehingga itu yang membuat banyak orang terus jadi stres, jadi burnout. Jadi rasanya hidup ini hanya rutinitas ya kayak zombie dan nggak mengalami hidup itu sendiri gitu. Dan dengan kondisi itu, ini yang perlu kita waspadai. Takut, cemas, lalu pressure begitu besar, maka yang terakhir ya agresivitas muncul di mana-mana kan sekarang. Dan polanya memang begitu, ketika ketakutan semakin besar, pressure semakin besar, defense mekanisme manusia adalah gampang marah, agresif. Bukan hanya manusia, hewan kan juga gitu. Misal kucing gitu, ketika kakinya kejepit pintu atau kejepit kaki meja gitu, ketika kita deket dia akan agresif. Nah sayangnya sekarang ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perlu hati-hati adalah sekarang ini banyak manusia, banyak orang di sekitar kita termasuk saya itu berada di kondisi yang gampang marah dan terlihat di sosial media kan. Ditambah lagi muncul akun-akun yang nge-troll, dengan sengaja nge-troll, followersnya sedikit. Bahkan di sosial media saya, post-post saya yang dulunya saya anggap nyantai, sans, yang komen juga dulu wajar-wajar aja, sekarang ini bermunculan akun-akun yang berusaha memancing emosi saya gitu, langsung nyerang saya dan sebagainya. Begitu. Menarik, jalan kesadaran. Abang juga kayak sering kali bikin session secara praktikal kan sebenarnya untuk bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan ini. Boleh diceritain sedikit gak soal session ini kayak gunanya apa dan mungkin secara gambaran besarnya? Ya, jadi ada 2 sesi besar ya. Sesi pertama itu tentang corporation, jadi saya diundang perusahaan-perusahaan untuk ngomongin tentang wellness, tentang mental health. Karena dunia kerja
dengan tekanan yang begitu besar, dengan stres yang begitu besar, maka perlu ada skill atau ilmu mengenai menjaga keseimbangan batin. Lalu sesi berikutnya yang aku adain bersama tim, public session. Public session ini karena aku sama tim juga sadar kondisi sekarang kita sama-sama nggak mudahnya, maka pertama ada sesi PSUIS. Rutin saya bikin sebulan 2 kali atau kadang sebulan sekali, tergantung jadwal saya. Saya bikin sesi online dan siapapun boleh ikut dan bayar seikhlasnya. Oh, seikhlasnya? Iya, PSUIS. Bayar seikhlasnya, bayar semaunya dengan tema-tema yang relate dengan mereka ya. Kapan itu juga ngomongin tentang cemas, bagaimana mengatasi cemas dan sebagainya, dan banyak yang ikut, bahkan kadang full nggak menampung lagi Zoom-nya. Terus selain online session juga bikin offline session. Ada offline karena juga. Orang sekarang ini kadang capek juga ya online terus gitu. Kepengin ketemu secara offline. Offline sessionnya ada yang 1 hari full sama 3 hari 2 malam. Kalau offline session cenderung ngajak orang untuk ya rehat sejenak. Jadi selama 1 hari atau selama 3 hari 2 malam itu digital detox, nggak buka handphone juga. Dan gitu. Sepanjang Mas Haji bikin ini tuh menurutku udah cukup lama juga pasti. Iya. Apa yang akhirnya memuaskan Mas Haji setelah bikin ini semua? Sampai sekarang sih momen paling priceless adalah ketika ada orang bercerita ke saya bahwa nggak jadi bunuh diri gara-gara belajar bareng ilmu kesadaran gitu. Ya mungkin ada fase di mana kita ngelihat keberhasilan kita, kesuksesan kita ini terkait dengan jumlah followers, terkait dengan angka, ya kan? Entah itu followers, entah itu rupiah, entah itu apapun, kita selalu mengaitkan kesuksesan. Seseorang itu berhasil karena angka, sebuah angka. Tapi seiring berjalan waktu, Rian, aku itu belajar bahwa satu orang saja ngomong seperti itu beneran priceless. Maksudnya menyelamatkan hidup orang yang dulunya mau mengakhiri hidup. Lalu dia bilang, gara-gara baca kontenku atau ikut sesiku, dia lalu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Itu ya priceless lah gitu. Tapi ada juga sih yang harusnya datang untuk memulihkan batin ke Mas Haji nih, koruptor-koruptor ini nih. Iya. Ya karena ya dimulai dari kesadaran ya. Kadang kan kita kan nggak bisa memaksa mereka buat sadar ya kadang ya. Kadang ya itu terus juga yang aku kepingin terus bagikan ke teman-teman gitu. Karena buat aku ya, perlawanan terhadap koruptor itu paling mendalam adalah kita tidak jadi seperti mereka. Dengan hal-hal kecil sekalipun ya Mas. Jangan sampai sikap batin kita sama seperti mereka. Itu yang menjadi perlawanan terbesar kepada koruptor ya. Perlawanan terbesar kepada korupsi adalah sikap batin kita jangan seperti mereka. Karena kalau sikap batin kita sama, sikap batin saya sama, di suatu waktu saya berada di momen yang sama persis dengan apa yang dialami koruptor, saya bisa jadi akan korupsi juga. Karena di dalam diri saya sama, hanya butuh kesempatan aja. Makanya setiap kali bicara tentang korupsi atau terjadi ini ada korupsi, ada koruptor, saya juga selain kita menyuarakan, kita membenci koruptornya, satu hal penting yang perlu kita bahas adalah kenapa orang korupsi. Itu yang perlu dibahas, terus-terusan dibahas. Kita perlu ngomongin predikatnya, subjek, predikat, objek. A, korupsi Mas 74 kilo. Seringkali yang sering dibahas adalah si A-nya, lalu objeknya, subjek sama objeknya. Predikatnya korupsi perlu kita bahas.
kenapa manusia itu korupsi. Seperti dulu ada tentang orang kehilangan tumbler. Masih ingat keramaian sekian tahun yang lalu. Kita sibuk banyak membahas subjeknya, orangnya yang mengalami kehilangan, dan tumblernya. Subjek sama objeknya yang dibahas. Predikatnya tentang kehilangan ya, kita nggak bahas. Padahal itu perlu kita bahas. Supaya di kemudian hari ketika kita mengalami hal yang serupa, kita tidak melakukan hal yang sama. Oh, dalam sekali. Kita di akhir Mas Haji, dan aku ada satu imajinasi. Tapi aku pengen sebenarnya ini jadi kenyataan sih. Gimana? Saya nggak pengen ini menjadikan saya, tapi anggaplah Mas Haji di depan Mas Haji, di samping saya, karena saya nggak mau ada seorang koruptor. Dia kayak nyari gitu. Saya ingin memulihkan batin dan akhirnya memilih ke Mas Haji. Terus akhirnya dia ingin belajar ke Mas Haji soal jalan pencerahan itu. Nah, coba sampaikan Mas Haji apa yang mesti disampaikan ke si koruptor ini melalui jalan-jalan yang mungkin Mas Haji pelajarin. Sehingga dia mungkin setelah pulang tercerahkan. Silakan. Mungkin malah justru saya akan awali dengan bertanya, apa yang kamu takutin? Nah dari situ, dari jawaban pertanyaan itu akan bisa kita lihat dan bisa kita digging deeper terkait pengalaman masa lalunya, trauma masa kecilnya. Karena kan dorongan keinginan dia korupsi, dorongan itu nggak tiba-tiba ada kan. Dorongan keinginan itu adalah sebuah program batin dia. Program batin ini dibentuk dari masa lalu dia. Nah, akan saya ajak untuk melihat itu. Melihat ketakutan dia, melihat pengalaman masa lalu dia. Hanya dengan melihat ketakutan dia sendiri, hanya dengan melihat, menyadari masa lalu dia, maka dia akan melihat diri dia. Dia akan melihat ego dia. Dan barangkali, saya cukup yakin, dia gak pernah ngelihat dirinya sendiri. Karena takut. Banyak manusia takut melihat dirinya sendiri. Menengok ke dalam, itu takut sekali. Makanya dengan begitu dia akan saya ajak untuk menengok ke dalam dirinya sendiri, melihat keakuannya itu. Sehingga dia bisa melampaui egonya. Jadi dia ngelihat egonya, ini seperti cangkir tadi sebagai objeknya, maka dia sadar ada hakikat diri dia, the deep I, yang berbeda dengan ego dia. Dia terbebas dari egonya. Si ego ini kan bisa dikatakan diri dia yang terprogram ketakutan itu kan. Seketika dia bisa melihat, oh aku bukan ego itu, bukan ego yang ketakutan itu. Maka meskipun ada dorongan untuk korupsi, dia nggak dikuasai oleh dorongan keinginan korupsi itu. Dia bisa memilih untuk bilang enggak. Makasih Mas Haji. Terima kasih Rian. Semoga bisa menjadi bahan untuk teman-teman juga berpikir, berefleksi, dan tentu seperti tantangan Mas Haji, berani melihat ke dalam diri kita sendiri yang paling dalam. Buat teman-teman jangan lupa juga pilihan kopinya pasti Kopi Enak Indo. Sampai ketemu di cerita masyarakat selanjutnya.